Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kita masih membahas si Qori. Kenapa masih terus membahas orang ini? Karena orang ini kalau dibiarkan tanpa kritik, tanpa nasihat, maka orang ini akan menjadi-jadi, orang ini akan sombong dengan kesemena-menaannya, dengan kata-katanya. Jadi inilah perlunya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, atau fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kalau ada kemungkaran, ada orang mungkar, ada orang zalim semena-mena, tidak beradab, tidak berakhlak, kata-katanya semau gue, menyakiti orang lain, menghina orang lain, tidak ada takut-takutnya dengan hukum, tidak ada takutnya dengan norma-norma sosial yang ada, maka dia akan tersesat selamanya dan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Betul? Jadi karena penyakit si Qori ini sudah semakin parah, maka intensitas obat kita juga tingkatkan. Jadi intinya bukan membenci orang ini, tetapi mengharap orang ini mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran dari apa yang kita ungkapkan, apa yang kita kritikan kepadanya. Jadi dasarnya tetap bukan kebencian, dasarnya adalah dakwah. Tetapi karena orang ini keras hatinya, cek bahasa Sunda nama degel atau bahasa Jawanya dablek, maka perlu sedikit keras, sedikit tekanan yang bisa membuatnya insaf atau sadar. Mudah-mudahan dengan banyaknya YouTuber yang prihatin kepada orang ini, yang mengkritiknya atau bahkan balik mencaci orang ini, maka orang ini punya kesadaran, merasa dirinya juga lemah. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan kita soroti adalah salah satu perilakunya yang ugal-ugalan tadi, yang berakhlak buruk, yang mana kata-katanya seenaknya saja, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mencerca orang lain. Kita hubungkan dengan perilakunya. Jadi orang ini memang dari awal mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, plus berarti mengaku-ngaku sebagai ahlul bait. Ini pengakuan yang luar biasa beraninya, sehingga di mana-mana dia menyematkan tanda atau gelar Sayyid di depan namanya, Sayyid Qori Al-Qusasi, dan mempublikasikannya, mengumumkannya kepada orang-orang lewat YouTube, lewat obrolan-obrolan saya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Garis miring, saya cucu Nabi loh. Sehingga pada awal-awal kemunculan dia di polemik nasab ini, banyak orang percaya menganggap dia memang keturunan Nabi, sehingga namanya banyak disebut Sayyid Qori. Bahkan di live pada Suka kemarin masih dicantumkan nama Sayyid Qori, sehingga otomatis tersirat pengakuan ini adalah cucu Nabi. Cucu Nabi kok gini amat ya? Jadi ada dua cucu Nabi yang tidak berperilaku manusia yang wajar, yang normal, yang beradab. Jadi cucu Nabi ini bukan cucu Nabi, tapi cucu. Karena apa? Karena sangat tidak pantas mewarisi gen Nabi Muhammad SAW, mewarisi akhlak mulia Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mewarisi karakter, sifat-sifat baik dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dua orang ini, Bahar Smith dan Qori Al-Qusasi, itu sama-sama mengklaim, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Tetapi pada saat yang sama memperlihatkan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang barbar,
kata-katanya barbar, kata-katanya songong, kata-katanya menyakiti orang, kata-katanya mencerminkan bukan orang baik, bukan muslim yang baik, bahkan cenderung bukan dari ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dua orang ini kekeh mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu dari jalur Alwi, Ubaidillah, maka disebut Ba'alwi. Yang satu lagi dari jalur Al-Qusasi. Tetapi setelah diteliti para pakar nasab, para peneliti nasab, para kiai-kiai Nusantara, jelas Bahar bin Smith dari Ba'alwi tidak nyambung sebagai keturunan Nabi, dan Qori Al-Qusasi pun tidak nyambung sebagai keturunan Nabi. Alhamdulillah. Kalau nyambung, wah repot bos. Nama Nabi jadi jelek gara-gara orang ini. Nama Nabi dipertaruhkan akibat dua orang ini. Agama Islam pun dipertaruhkan menjadi buruk karena buruknya dua orang ini. Alhamdulillah Allah telah melindungi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah melindungi, menjaga agama ini dari dirusak oleh orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada saat yang sama membuat kerusakan di muka bumi ini. Alhamdulillah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diakalin oleh manusia. Manusia boleh berencana, manusia boleh bersiasat, manusia boleh mengklaim mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tetapi kemudian ada saja celah, ada saja ruang di mana kebohongan itu terungkap. Betul? Celah di mana Ba'alwi harus rungkat dengan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Celah di mana Qori Al-Qusasi harus rungkat di tangan Kiai Haji Syarifuddin. Jadi untuk lebih meyakinkan kita bagaimana kebohongan Qori ini yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, kita simak penjelasan dari Kiai Haji Syarifuddin yang sudah meneliti dengan detail rangkaian silsilah Qori Al-Qusasi yang dia publikasikan sendiri sebagai tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tengku Qori, di mana di buku yang pernah ia sampaikan di silsilah nasabnya bahwa si Qori itu adalah anak dari Abdurrahman. Abdurrahman anak daripada Muhammad Harun. Muhammad Harun adalah anak dari Khalifah. Khalifah anak dari Huda Qori. Huda Qori anak dari Husain. Husain dari Syekh Al-Hajj. Syekh Al-Hajj adalah putra dari Abdul Jamal. Abdul Jamal dari Abdul Salam bin Burhanuddin bin Ahmad bin Abdul Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Qusasi. Si Qori ini di beberapa tempat sering mengaku silsilahnya ke Al-Qusasi. Di situ tadi saya sebut tentang nama Ahmad bin Abdul Ma'ali. Adakah Abdul Ma'ali ini memiliki putra bernama Ahmad? Nah, tentu kita harus mengidentifikasi, kita harus tracking. Alhamdulillah saya ada dua buku nasab. Yang pertama adalah namanya Tuhfatul Muhibbin wal Ashab fi Ma'rifati Malil Madaniyin minal Ansab, taklif daripada Asy Abdurrahman Al-Ansori, tahqiq dari Muhammad Al-Arusi Al-Matwi, halaman 391 sampai dengan 394. Ada disebutkan nama Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qusasi Ad-Dajjani. Jadi Ahmad Al-Qusasi ini adalah putra Muhammad, putra Yunus sampai ke Imam Husain, sampai ke Fatimah binti Rasulullah SAW. Lalu Ahmad Al-Qusasi itu punya berapa putra? Dijelaskan bahwa Ahmad Al-Qusasi hanya punya satu putra, namanya Ali, dan memiliki 5 anak wanita. Oke. Lalu Ali ini punya berapa putra? Ali ini punya 4 putra, namanya Abdullah, kemudian Jamaluddin, Hamzah, dan Hailah.
Abdullah Jamaluddin. Nah, tadi di silsilahnya Qori ada tertulis nama Jamaluddin. Jamaluddin punya berapa putra? Wa amma Jamaluddin fa'aqibuhu Abdurrahman, Abbas Sa'adah, Abal Ma'ali. Jadi si Jamaluddin, Pak Jamaluddin ini putranya 3, Abdurrahman, Abbas Sa'adah, dan Abdul Ma'ali. Nah, Abdul Ma'ali itu ternyata di kitab Tuhfatul Muhibbin wal Asab dan juga di kitab An-Nahrul Jari fi tahqiqi amudun nasabi Syekh Ahmad Al-Husashi. Abdul Ma'ali anak laki-lakinya cuma 1, namanya Muhammad Abul Khair. Sekali lagi, namanya Muhammad Abul Khair. Jadi tidak ada Abul Ma'ali bernama Ahmad. Sementara di silsilah Qori, Abul Ma'ali anaknya namanya Ahmad. Ini jelas penipuan, ini data palsu. Dan sampai dengan hari ini bersumber dari 2 kitab yang barusan saya baca, saya meyakini bahwa Pak Teuku Qori itu berbohong, berdusta atas nambungnya silsilah nasab Rasulullah SAW. Setelah diteliti, ternyata kasusnya sama seperti Ubaidillah yang mengaku sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka orang tua atau kakek-kakek daripada Qori Al-Qusasi ini juga tidak diakui dalam kitab-kitab nasab, dalam kitab-kitab tarikh sebagai mempunyai anak yang mana kakeknya Qori Al-Qusasi, yaitu Ahmad. Jadi ketersambungan mereka ini dusta ya, klaim-klaim saja dan digunakan untuk kapitalisasi, digunakan untuk kepentingan diri sendiri, kebanggaan diri, kesombongan diri, dan ekonomi dawir-dawir. Alhamdulillah mereka sudah terciduk dan memang rasional, pantas. Kecuali orang-orang ini orang-orang mulia, orang-orang berakhlakul karimah, orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, lisannya, tidak ember. Maka kita pun sedikit menaruh harapan kepada keduanya. Tetapi karena keduanya ini sungguh-sungguh merusak citra Nabi Muhammad SAW, maka kita bersyukur bahwa 2 orang ini tidak ada hubungannya dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin kata Nabi, inni bari'um minkuma. Jangan bawa-bawa saya dong. Situ yang salah, situ yang maksiat, saya yang dibawa-bawa sebagai kakeknya. Dan apa hukumannya orang-orang yang mengklaim ini padahal bukan cucu Nabi, padahal Nabi bukan kakeknya? Siap-siap saja. Manin tasaba bi ghairi abi. Orang-orang yang bernasab kepada bukan kakeknya, bukan ayahnya, maka siap-siaplah di neraka tempatnya. Maka ucapan Qori sendiri, Jahannam kau ba'alwi, maka bisa disebutkan kepada Qori sendiri, Jahannam kau Qori. Alhamdulillah. Inilah selalu ada jalan, selalu ada cara Allah membuka kedok atau aib-aib orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Nabi, dan orang-orang yang sombong, yang ugal-ugalan, yang berakhlak buruk. Selalu ada saja jalan untuk membuka keburukannya. Alhamdulillah. Itulah 2 penjelasan yang menambah keyakinan kita dan semangat kita untuk tidak menggubris 2 orang ini. Mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan keturunan Nabi, mereka hanya mengklaim saja, mereka hanya dusta saja. Oleh karena itu kita harus menghukum mereka. Bagaimana caranya? Jangan digubris lagi, buang namanya ke tong sampah. Dan keluarkan dari daftar orang-orang mulia keturunan Nabi, orang-orang yang berdakwah dalam agama ini. Semua dusta menir. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.